Oke, selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang diagram yang dibuat oleh Google Data Studio. Dan ini pada tampilan layar ini sudah terlihat. Ini adalah sebuah sampel data yang sudah saya temukan di Google, di beberapa Google. Nah, di sini adalah beberapa data tentang beberapa kota dan juga kota tersebut memesan beberapa produk. Nah, dan data-data ini juga sudah disimulasikan ke dalam diagram seperti ini. Dan ini juga terdiri dari ada beberapa diagram, ada diagram lingkaran ini, diagram grafik ini, dan juga terakhir ada diagram batang. Untuk keterangan lebih lanjut laporan tentang food sales ini akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ini ada diagram seperti grafik ini akan dijelaskan oleh teman saya Dafa Syakir. Saya persilakan. Terima kasih Mas Andre. Di sini saya akan menjelaskan pembelian produk setiap rentang tanggal pada grafik pertama. Pada rentang waktu 1 Desember 2020 hingga 14 Maret 2020, penjualan tertinggi pada angka 150 piece dan penjualan terendah pada angka 30 piece. Selanjutnya pada rentang waktu 14 Maret 2020 hingga 25 Mei 2020, jumlah penjualan tertinggi pada angka 190 piece dan penjualan terendah pada angka 25 piece. Pada 26 Mei 2020 hingga 7 Agustus 2020, penjualan tertinggi pada angka 310 piece dan terendah pada angka 25 piece. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2020 hingga 18 Oktober 2020, penjualan tertinggi pada angka 180 piece dan terendah pada 30 piece. Selanjutnya pada 19 Oktober 2020, penjualan tertinggi ada 230 piece dan penjualan terendah pada angka 20 piece. Selanjutnya pada 30 Desember 2020 hingga 13 Maret 2021, penjualan tinggi pada angka 240 piece dan terendah 2 piece. Yang ketujuh ada pada rentang waktu 14 Maret 2021 hingga 25 Mei 2021. Penjualan tertinggi ada pada 235 piece dan penjualan terendah pada 30 piece. Selanjutnya pada rentang waktu 26 Mei 2021 hingga 6 Agustus 2021. Penjualan tertinggi pada 130 piece dan penjualan terendah pada 40 piece. Selanjutnya pada rentang waktu 7 Agustus 2021 hingga 19 Oktober 2021, penjualan tertinggi pada 140 piece dan terendah 30 piece. Hingga per tanggal 19 Oktober 2021, penjualan tertinggi 240 piece dan penjualan terendah 30 piece. Penjualan tertinggi pada rentang waktu ini ada pada tanggal 26 Mei 2021, yaitu 310 piece, dan penjualan terendah pada tanggal 19 Oktober 2020 sebanyak 20 piece. Oke, terima kasih atas penjelasannya untuk Saudara Dafa. Di sini sudah terlihatnya untuk beberapa penjualan yang ada di grafik pertama ini. Dan di sini untuk grafiknya juga sedikit naik turun ya, tidak konsisten. Dan untuk selanjutnya ini ada diagram lingkaran yang terdiri ada beberapa kota. Nah, ini akan dijelaskan oleh Saudara Cecep. Kepada Cecep, saya persilakan. Baik, Andre, terima kasih. Di sini kota yang paling banyak beli produk adalah
Kota Boston dengan 36,6%. Terus yang kedua ada Kota New York dengan 20,9%. Yang ketiga ada Kota Los Angeles dengan 24,4%. Terus yang paling banyak sedikit membeli produk itu San Diego dengan 13,1%. Di sini kita tahu Kota Boston paling banyak membeli produk karena kotanya lebih besar dan produk penduduknya lebih banyak. Terima kasih untuk Saudara Cecep yang telah menjelaskan tentang diagram lingkaran di sini dan juga menjelaskan beberapa kota yang membeli sebuah produk. Nah, produk apa sih yang dibeli dengan produk apa aja sih yang dibeli oleh 4 kota ini? Nah, di sini juga ada tabel di sini, tabel tentang produk-produknya, harganya berapa-berapa. Nah, produk ini akan dijelaskan oleh saudara saudara Randy. Kepada Randy, saya persilakan. Baik, terima kasih, Andre. Di sini itu ada tabel tentang 9 produk. Yang pertama itu ada karot dengan harga satuan paling tinggi yaitu 113,28. Yang kedua itu ada yang paling tinggi kedua ada whole wheat dengan harga satuan 90,74. Yang ketiga itu ada oatmeal raisin dengan harga 88,04. Yang urutan keempat paling mahal itu ada arrowroot dengan harga satuan 67,58. Yang urutan kelima itu ada cokolate chip dengan harga yang keempat itu ada arrowroot dengan harga 67,58. Yang kelima ada cokolate chip dengan harga satuan 61,71. Yang di urutan ke-6 paling mahal ada brand dengan harga satuan 50,49. Yang ketujuh ada potato chips dengan harga satuan 36,3. Yang ke-8 itu ada freeze seal, ada harga satuan dengan 22,05. Yang paling murah itu ada banana di urutan ke-9 dengan harga satuan 6,81. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasan untuk Saudara Randy. Nah, Saudara Randy sudah menjelaskan berapa sih harga satuan setiap produk yang dibeli oleh keempat kota ini. Nah, di sini juga ada harga persatuannya, dan di sini juga ada harga yang terjual setiap produk, dan yang paling banyak ada di produk Perot yaitu sekitar 4.187 produk. Nah, di sini untuk harga satuan yang paling tinggi dan terendah ini akan dijelaskan oleh saudara Novel. Kepada Novel, saya persilakan. Baik, Andre. Di sini saya akan menjelaskan tabel penjualan, yaitu harga produk yang terjual setiap produk, harga satuan dan harga setiap produk, dan harga total produk yang terjual. Di sini yang pertama ada carrot yang terjual 4.187 dan harga satuannya 113,28 dan harga terjualnya 7.410,99. Yang kedua ada oatmeal raisin, harga terjualnya 2.574, harga satuannya 88,04 dan harga terjualnya 7.310,16. Yang ketiga ada coklat chip, terjualnya 2.445, harga satuannya 61,71 dan harga terjualnya 4.572,15. Yang keempat ada arrowroot, harga terjualnya 2.445, harga satuannya 67,58.
harga terjualnya 5.330,1. Yang kelima ada brand terjualnya yaitu 1.575, harga satuannya 50,49. Harga terjualnya yaitu 2.945,25. Yang keenam ada potato chip. Yang terjualnya itu 994, harga satuannya 36,3, dan harga terjualnya 1.651,77. Yang ketujuh ada Wolwet, terjualnya 957, harga satuannya 90,75, harga terjualnya 3.339,93. Yang kedelapan ada Pretzels, terjualnya 186, harga satuannya 22,05, harga terjualnya 585,9. Dan yang terakhir ada banana, terjualnya 79, harga satuan 6,81, dan harga terjual 179,33. Oke, Andre, terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya untuk saudara Novel yang menjelaskan tentang apa aja sih yang harga satuan yang paling tinggi, yaitu dari carrot, dan yang paling rendah itu ada banana. Nah, untuk seluruh kesimpulan yang ada di dashboard futsal ini akan dijelaskan dan dipaparkan oleh saudara Arkan. Kepada Arkan saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat adalah kita bisa mengerti, kita bisa memahami dan mendata keseluruhan apa yang ada dalam dashboard tersebut. Itu mungkin salah satu fungsi dari kita membuat dashboard, membuat notulen atau grafik mengenai penjualan. Karena memang penjualan itu sangat detail, dan penjualan itu berurusan dengan katakanlah uang, dan jika tidak dicatat mungkin kita nggak bisa tahu ya, maksudnya seperti produk apa yang terjual, berapa yang terjual, kemana kejualnya, terus kayak rentan waktu 1 tahun itu terjualnya berapa pieces, atau di kota mana yang paling banyak terjual, dan mungkin seperti beberapa hal juga dari catatan yang kita punya ini itu bisa sebagai referensi pada masa depan atau tahun kemudian lah, atau entah kapanpun itu. Jadi kita bisa mengevaluasi, misalkan kok ternyata ada kenaikan harga nih di tahun depan, berarti kita harus bisa mencari tahu atau mencari cara dengan cara kita melihat catatan yang atau grafik yang telah kita buat gitu. Dan juga bisa dan juga kita bisa mengetahui peluang penjualan terutama pada setiap produk dan pada setiap kota. Misalkan peluang penjualan ada produk yang terjual tertinggi di kota A misalkan. Jadi kita bisa tahu peluangnya di situ memang tinggi, dan tahun depan kita bisa ekspor lagi ke kota tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, mungkin kesimpulan hanya itu dari saya. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang dijelaskan oleh Mas Arkan. Sekian dari kelompok kami yang telah menjelaskan dashboard futsal dari data ini menjadi visualisasi diagram seperti 3 diagram lingkaran, untuk yang grafik dan juga untuk diagram batang. Oke, sekian dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.